下心如姐的。范心如必死。来了，大小姐回来了。感谢。心如说的对呀。我们phần天古国每座郡城。这小子的修为没有飘。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-116. Bagi yang bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 115. Kemarin kita telah dibawa ke benua baru, di mana ada seorang gadis yang sedang berurusan dengan monster iblis. Di saat kondisinya terdesak tersebut, Sinan pun datang untuk bisa mengalahkannya dan juga menyelamatkan gadis tersebut. Tidaklah butuh waktu lama bagi Sinan mengalahkan monster yang dikatakan kuat ini. Gadis ini pun berterima kasih banyak kepada Sinan. Selain itu, dia juga memberikan beberapa buah kepadanya, yang mana buah ini sangatlah bagus untuk meningkatkan martial spiritnya. Apa yang dia katakan memang benar, bahkan kekuatan Sinan juga ikut berkembang. Akhirnya gadis itu pun sadar kalau Sinan adalah kultivator yang sangat kuat. Jadi dia pun berkeinginan untuk bisa menjadi muridnya. Awalnya ada kesalahpahaman di antara mereka, tapi untung saja Sinan dapat mengerti keinginan dari gadis tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung gadis ini terus mengikutinya, jadi Sinan pun menjelaskan kalau tujuannya ke alam atas karena memiliki hal yang penting harus diselesaikan. Tapi gadis ini tahu betul kalau Sinan tidaklah begitu paham dengan jalan pada wilayah ini. Jadi sebagai seorang murid, dia akan menjadi pemandunya. Berhubung Sinan belum tahu siapa namanya, jadi gadis ini pun mulai memperkenalkan dirinya, yang adalah Hua Xinru, putri dari gubernur wilayah Puxi. Karena Sinan sedang mencari orang yang penting, jadi lebih baik dia menyerahkan semua ini kepada keluarganya saja. Tawarannya tentu sangatlah menarik bagi Sinan, tapi dia meminta Xinru agar tidak memanggilnya sebagai guru lagi, dan panggil saja sebagai Sinan. Hanya saja dia itu tetap memanggilnya sebagai guru. Kembali kepada pemimpin wilayah ini, yang mana Ketua Fan sangatlah marah sebab putrinya ditinggalkan sendiri di hadapan monster iblis. Hanya saja pria itu berkata kalau Xinru sendiri yang memintanya untuk kembali demi bisa mencari bala bantuan. Terlebih lagi pamannya mengenal baik dirinya, jadi tidaklah mungkin ia meninggalkan Xinru seorang diri. Ketua Fan akan pergi dulu baru menyelesaikan ini semua. Pria ini pun mulai tertawa karena dia yakin kalau Fan Xinru pasti sudah mati. Terlebih lagi di sana tidak ada saksi yang bisa membuatnya dihukum. Sampai akhirnya dia pun dibuat terkejut karena Xinru telah kembali, yang tentu saja ia tengah bersama Sinan. Xinru memberitahu kalau markas aliansi perdagangan terletak di ibu kota Kekaisaran kuno Fengtian, tepatnya di wilayah Jiawei. Sedangkan tempat ini tidaklah memiliki cabang dari aliansi bisnis. Sesaat kemudian ayahnya pun datang untuk melihat kondisi dari putrinya. Ia pun terkejut karena Xinru baik-baik saja, padahal Denny sudah sangatlah khawatir kepadanya. Selain itu, ia sepertinya mengenali Sinan. Namun ia mencoba untuk menyembunyikan hal ini dan bagaimana mungkin putrinya berani mengundang pria asing ke rumah mereka. Xinru memberitahu kalau Sinan bukanlah pria asing, melainkan sosok guru yang telah menyelamatkannya. Seharusnya ayahnya itu berterima kasih kepadanya, karena jika tanpa Sinan, ia tidaklah mungkin bisa kembali ke rumah. Berhubung Fan sudah kembali kemari, jadi Sinan pun berencana untuk pergi. Hanya saja Xinru segera menahannya, karena bagaimanapun Sinan harus menjadi gurunya.
Ketua Fan pun mendekati mereka yang membuat Sinan sedikit panik. Tapi alih-alih menyerang mereka, Ketua Fan justru berterima kasih banyak kepada Sinan. Selain itu, ia juga mengizinkannya untuk tinggal di sini. 师傅救了我的性命。 感谢。 师傅说的对呀。 Di dalam istana, Shinru memberitahu betapa hebatnya Sinan yang bisa dengan mudah mengalahkan iblis merah darah hanya satu pukulan saja. Padahal alam bawah memiliki ki yang lemah dibandingkan dunia atas. Jadi sudah jelas kalau Sinan merupakan bakat yang hebat. Nah, terlihat kalau pria ini sudah dihukum oleh Ketua Fan. Shinru yakin di bawah bimbingan Sinan, dirinya pasti bisa menguasai seluruh daratan timur dan mencapai puncak seni bela diri. Sinan pun terdesak mendengar keinginannya, karena bagaimanapun tujuannya kemari hanyalah mencari keberadaan dari beberapa temannya saja. Setelah semua itu, dirinya akan pergi. Namun Ketua Fan tidak berniat untuk membiarkan Sinan pergi. Terlebih lagi dia itu tahu siapa ia sebenarnya. Ketua Fan pun menjelaskan kalau negara kuno Fengtian sangatlah luas dan memiliki ratusan kota. Jikapun ia sudah memberitahu para pemimpin wilayah lainnya, mencari teman Sinan tetaplah sulit. Seakan-akan mencari jarum di lautan. Setidaknya mereka membutuhkan beberapa waktu untuk bisa menemukan mereka. Selain itu, ia juga berterima kasih atas bantuan Sinan yang telah menyelamatkan putrinya. Mungkin tanpa kehadirannya, ia tidak akan bisa melihat putrinya lagi. Ketua Fan pun meminta Sinan untuk menghadiri Cave Heaven Beyond yang akan dilaksanakan dalam 2 hari lagi. Karena Sinan tidak tahu apa itu, jadi Shinru menjelaskan kalau setiap kota utama negara kuno Fengtian memiliki artefak jalan suci. Cave Heaven Beyond sendiri adalah ruang roh artefak milik wilayah Tianfu mereka. Ini hanya dibuka sekali setiap setahun. Hanya saja pria ini mencoba menolak kehadiran Sinan yang tentu membuat Ketua Fan marah besar. Terlebih lagi dia masihlah belum melupakan apa yang dia perbuat kepada Shinru. Tekanan kekuatan yang Ketua Fan miliki sangatlah kuat. Namun di hadapan Sinan itu tidaklah terlalu berpengaruh. Ia pun langsung menekan balik kekuatannya. Ketua Fan tidak menduga sosok semuda ini sudah memiliki kekuatan yang berada di atasnya. 作为答谢，我们焚天古国每座进城。 这小子的修为没有表。 Ketua Fan akan menunggu leluhur mereka keluar dari pengasingan, baru bisa mengambil tindakan apa yang harus dia lakukan kepada Sinan. Ketua Fan pun meminta maaf karena sudah terlalu berlebihan. Shinru pun meminta ayahnya untuk memperbaiki sifat pemarahnya. Ketua Fan mengerti, hanya saja dia tidaklah menduga kalau Sinan benar-benar memiliki bakat yang hebat. Ia menjadi tidak heran mengapa Shinru menjadi begitu tertarik kepadanya. Sinan pun mulai curiga kalau dirinya akan dijodohkan dengan Shinru. Terlebih lagi sikap Ketua Fan sangatlah baik kepadanya. Jadi daripada kejauhan, Sinan pun berterima kasih atas kebaikan Ketua Fan. Selain itu, dirinya juga senang bisa berlatih dalam ruang roh artefak jalan suci. Ini tentu merupakan kesempatan besar baginya. Hanya saja Sinan itu ingin pergi. Shinru pun mencoba menahannya dan memberitahu kalau latihan di dalam Cave Heaven Beyond akan meningkatkan kekuatan bertarung. Jadi Shinru berharap Sinan tidak melepaskan hal itu. Karena putrinya sudah berkata seperti ini, jadi Ketua Fan pun mencoba untuk menahan Sinan. Bahkan dia berencana untuk memberikan hal lain lagi untuk bisa membalas budi atas kebaikan Sinan. Ketua Fan pun berencana menjadikan Sinan sebagai tetua kehormatan keluarga Fan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sinan terkejut. Ia mencoba menolak tapi Ketua Fan terus menahannya. Bahkan ia berjanji akan membuat upacara pelantikan untuknya. Sinan kembali salah paham karena sepertinya Ketua Fan sudah menganggapnya sebagai menantu. Hal ini tentu saja membuat Shinru malu. Hanya saja seseorang pun datang kemari dan episodenya pun harus bersambung dulu. 进入圣道之气的麒麟。错过了。 你救了小女，范家的荣誉长老。上父女婿不是这么着的呀！你从碧源洞天出来，我们。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.